CCTV merekam aksi 3 remaja yang terdiri dari 1 remaja laki-laki dan 2 remaja perempuan mencuri jemuran warga di kawasan Pasir Putih, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Saat beraksi, remaja pria menjadi joki, sementara 2 remaja perempuan menjadi eksekutor. Aksi pencurian ini pun viral. Korban mengaku kejadian ini diketahui setelah tetangga yang memiliki CCTV melaporkan kepadanya. Aksi pencurian sendiri sudah kerap terjadi sehingga korban berharap pelaku bisa segera diringkus karena sudah sangat meresahkan. Meski viral, korban belum membuat laporan dan polisi berharap ia bisa membuat laporan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Stadion Kabupaten Bekasi. Angin puting beliung menerjang kawasan Desa Sertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahkan akibat terjangan ini membuat atap tribun barat Stadion Wibawa Mukti Cikarang ambruk hingga mengalami rusak berat. Dari Stadion Kabupaten Bekasi. Tak hanya itu, angin juga merobohkan belasan warung pedagang serta patung golok yang merupakan ikon Kabupaten Bekasi yang berada di sekitar Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Angin menerjang saat kawasan ini diguyur hujan deras hingga membuat warga dan pedagang panik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Api melalap 2 ruko yang berada di bahu jalan ruas Latu Menteng Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sejumlah pengguna jalan pun panik melihat api cepat membesar. Sementara petugas pemadam berusaha melokalisir api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Diduga api berasal dari kebakaran korsleting listrik di lantai 2 ruko yang dijadikan usaha cuci pakaian dan kemudian kobaran api merembet ke ruko usaha bengkel motor. Setelah setengah jam, api bisa dikendalikan dengan mengerahkan 8 unit mobil dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, berpura-pura sebagai polisi, seorang pria nekat melakukan pencurian motor di sejumlah wilayah di Jakarta. Sementara di Duren Sawit, Jakarta Timur, 2 pria curi motor dengan menendang stang. Aksi polisi gadungan berpangkat AKP ini terekam CCTV di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku berinisial YEP 31 tahun melengkapi diri dengan jaket atau kaos dengan identitas kepolisian guna meyakinkan korban. Setiap beraksi, modus pelaku mengaku sebagai anggota Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pelaku meminta diantarkan ojol ke Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Namun tiba di lokasi, pelaku meminjam kendaraan korban dengan alasan membeli makanan. Berhasil mengendarai kendaraan milik korban, pelaku langsung tancap gas melarikan diri. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah 8 kali melakukan aksinya. Ia juga merupakan residivis kasus serupa pada 2018. Dalam kasus ini yang bersangkutan pelaku mengaku berpangkat AKP, anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Ini pelaku bermain sendiri atau ada sindikatnya? Dia bermain sendiri. Kini pelaku masih diperiksa di Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, 1 dari 2 pelaku masuk dalam garasi agen telur di Jalan Laut Banda Duren Sawit, Jakarta Timur. Tak kehabisan akal, gagal merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T. Pelaku lalu merusak kunci kontak kendaraan dengan cara menendang bagian stang sepeda motor. Setelah terbuka, pelaku mendorong motor lantaran mesin tidak dapat dihidupkan. Namun akhirnya pelaku berhasil menyalakan motor dengan waktu kurang dari 1 menit dan membawa kabur motor. Kurang jelas. Kalau misalnya dari stadium lumayan kelihatan tapi nggak terlalu. Kalau misalnya kejadian loncat itu, saya cuma dengar kayak suara stang motor patahin. Setelah itu teman saya nggak dengar, saya berempat.
Kini korban telah melaporkan aksi pencurian sepeda motornya ke aparat kepolisian sektor Durensawit, Jakarta Timur dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang bocah perempuan diduga dianiaya tetangganya saat bermain di depan rumah di Makassar, Sulawesi Selatan. Didampingi orang tuanya, SZ, bocah 8 tahun, mendatangi Mapolsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh tetangganya. SZ dianiaya tetangganya pria usia lanjut berinisial DR hingga terluka di bagian wajah. Saat kejadian, korban tengah bermain di depan rumah pelaku. Namun tiba-tiba pelaku menganiaya korban dengan diangkat lalu dibanting. Polisi segera mengamankan pelaku yang tengah mengonsumsi minuman keras tradisional jenis balo ke Mapolsek Panakukang. Polisi juga menyita barang bukti gelas dan baskom. Sementara pelaku mengaku kesal karena korban tidak mendengarkan tegurannya untuk tidak ribut dan keluar masuk halaman rumahnya. Korban dianiaya, makanya dari hal tersebut kami langsung merespon aduan dari orang tua korban tersebut. Kami mengamankan salah seorang pria atau lelaki yang baru saja selesai melakukan pesta miras. Kini pelaku telah diserahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Keluarga korban menghakimi tersangka pembunuhan saat polisi gelar rekonstruksi di kawasan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi segera mengevakuasi tersangka dari kejaran warga dan keluarga. Sejumlah warga dan keluarga korban berusaha menghakimi tersangka pembunuhan Robi Firly, 20 tahun, saat polisi melakukan rekonstruksi di kawasan Kertapati, Palembang. Polisi berusaha mengevakuasi korban dari amukan warga yang berusaha memukuli tersangka. Beruntung tersangka langsung diamankan petugas dari amukan warga. Sebelumnya tersangka memperagakan 14 adegan di lokasi untuk melengkapi berkas penyidikan kasus pembunuhan Denny 42 tahun yang terjadi pada 6 Oktober lalu. Hasil reka ulang, motif pembunuhan murni sakit hati. Pelaku datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan menunggu kehadiran korban. Korban meninggal karena 4 tusukan, 3 di bagian depan, kemudian 1 tusukan di bagian punggung. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang kakek tewas tergeletak di ruas Jalan Harsono RM Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia hendak menyeberang jalan saat ditabrak sepeda motor yang melaju kencang di jalur Transjakarta. Selain menewaskan korban, pengendara motor juga ikut terluka akibat kecelakaan ini. Ia pun langsung dibawa warga ke rumah sakit agar mendapat pertolongan. Nabrak duar, kayaknya kena sono, motornya kanan, habis itu ke kiri tuh orang yang nabraknya guling. Oh, terus ya ambruk. Jam berapa bang kejadian bang? Sekitar 30 menit yang lalu lah. Ini cuma sendiri bang? Dia sendiri. Korbannya? Polisi tiba di lokasi langsung membawa jenazah korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk diotopsi. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Aksi pencurian dengan modus gendam di Desa Tanggul, Wonodayu, Sidoarjo terekam CCTV. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pemotor wanita yang datang ke warung makanan mencuri sebuah dompet berisi uang tunai lebih dari 1,2 juta rupiah. Sebelumnya pelaku berpura-pura sebagai pembeli yang akan memesan 30 bungkus makanan. Saat ditanya warga, pemilik warung mengaku tidak sadar saat dompetnya diambil begitu saja oleh pelaku. Berbekal rekaman CCTV, korban akhirnya melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Warga sempat mengidentifikasi nomor kendaraan yang dipakai pelaku namun ternyata palsu. Saya ngambil HP, orangnya itu langsung gini.
Bu, sebentar, aku tak pulang dulu nang koncoku, katanya gitu. Loh, pun di Bu griyane konco sampai teng mriku, pun buan terpunan. Sepeda niku pun bablas. Kasus pencurian dengan modus gendam yang kini marak di wilayah perkampungan tengah ditangani tim Reskrim Polsek Pondayu Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra iNews melaporkan. 1 orang terluka akibat kebakaran warteg dan lapak barang bekas di Tangerang Selatan, Banten. Sementara di Pekanbaru Riau, seorang pekerja bengkel tewas akibat drum oli yang tengah dilas meledak. Api dengan cepat melalap warteg dan lapak barang bekas di Jalan Pondok Jagung, Tangerang Selatan. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat merembet ke seluruh bagian. Bahkan akibat kejadian ini pemilik lapak barang bekas mengalami luka bakar karena panik saat memadamkan api. Kebakaran diduga akibat adanya kebocoran gas yang berasal dari warteg. Informasi yang kita terima itu api diduga dari kebocoran gas pada saat ganti gas dari warteg. Api bisa dijinakan setelah 3 jam mengamuk dan petugas menurunkan 5 unit mobil damkar. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Peristiwa tragis terjadi di sebuah bengkel sepeda motor Jalan Sri Kandi, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru. Seorang pekerja bengkel bernama Henry Saputra Hidayat tewas mengenaskan dengan kondisi kepala terpisah dari tubuhnya. Insiden tragis itu terjadi saat korban sedang mengelas drum dengan las karbit. Tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang cukup keras. Seketika korban terpental dan langsung tewas di tempat. Peristiwa naas tersebut sempat menjadi perhatian masyarakat sekitar dan pengendara yang melintas. Aparat kepolisian yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti ledakan. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk diautopsi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, pemeran film dewasa Francisca Chandra Novitasari atau Siskae divonis hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang putusan terhadap para pemeran film dewasa yang dibuat sebuah rumah produksi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, Hakim Sri Rejeki Marsinta menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa, masing-masing penjara 1 tahun. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 2,5 tahun penjara. Sementara para terdakwa, salah satunya Francisca Chandra Novitasari atau Siskae, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Menanggapi vonis hakim, para terdakwa menyatakan akan berkoordinasi dengan penasihat hukumnya. Jadi hasil putusan sidang hari ini adalah saya beserta teman-teman yang lainnya, saya diputus 1 tahun pidana dengan subsidi 1 bulan, total 500 juta. Banding nggak sih nanti, Siska? Untuk itu diskusi sama penasihat hukum saya terlebih dahulu. Siskae bersama-sama Firly Virginia, Abdul Fatra Lubis dan Bima Prawira Paksi melakukan dan membuat konten pornografi pada kurun waktu 14-15 April 2023 di beberapa studio di wilayah Jakarta Selatan. Dalam kasus ini polisi menetapkan 12 pemeran film porno sebagai tersangka. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Wabah virus cacar air menyerang SMP Negeri 8 Tangerang Selatan, Banten hingga sekolah terpaksa ditutup. Kegiatan belajar mengajar pun dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Pihak SMP Negeri 8 Tangerang Selatan terpaksa melakukan penutupan pembelajaran tatap muka dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan setelah 22 siswanya terjangkit penyakit cacar air.
Kebijakan ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran virus cacar air. Meski demikian, hingga kini Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan masih menelusuri asal penyebaran virus. Setelah kasus itu ditemukan, kemudian Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, lantas Dinas Kesehatan menyampaikan himbauan kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan PJJ, dan itu sekarang sudah terjadi. Atau mulai hari ini? Udah dari kemarin sejak kasus itu ditemukan. Pembelajaran jarak jauh rencananya akan diberlakukan hingga akhir Oktober mendatang atau sampai para siswa kondisinya benar-benar sudah membaik. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Akibat pembakaran sampah di TPA ilegal Limo, Depok, Jawa Barat, banyak warga terjangkit ISPA. Warga resah karena berdasar indikator polusi udara, kualitas udara sangat mengkhawatirkan. Asap membumbung ke udara di sekitar TPA liar di kawasan Limo, Depok. Asap ini akibat pembakaran sampah yang hingga kini terus terjadi. Akibatnya, warga perumahan Bukit Cinere Indah harus menjalani pemeriksaan kesehatan massal karena banyaknya warga yang terjangkit ISPA dan TBC. Bahkan kebanyakan korban adalah anak-anak hingga lansia dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara berdasarkan indikator polusi udara, kualitas di daerah ini sudah menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dia punya asma, sesek, tapi matanya kena juga perih. Berair terus perih. Dan baunya memang mengganggu. Jadi buka jendela kamar, masuk ke ruang tamu, ruang tengah itu udah masuk, udah kerasa. Warga berharap pemerintah segera mengatasi masalah pencemaran udara ini yang semakin memburuk. Dari Depok, Jawa Barat, Yong Rizky, iNews melaporkan. Uji coba makan gratis untuk siswa sekolah kembali digelar di ibu kota. Kali ini uji coba berlangsung di SMKN 26 Rawamangun. Menu makanan ini terdiri dari nasi putih, ayam bumbu teriyaki, telur dadar, tahu cabai garam, salad sayur, dan buah. Menu seharga Rp25.000 ini memiliki kandungan total 750 kalori per porsi. Makanan ini tersedia melalui jalur CSR PT Food Station Cipinang Jaya dan PT Jakarta Turisindo. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Asosiasi Bank Sampah untuk pengelolaan sampahnya. Pastinya insya Allah program itu nanti kita akan lanjutkan, bukan hanya di negeri, tapi juga di swasta, bukan hanya di SMK, tapi mungkin juga ada sekolah dasar, SMP, kemudian juga pada elemen lain, katalah pondok pesantren, ibu hamil, dan sebagainya gitu. Insya Allah, mohon supportnya. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melanjutkan uji coba makan bergizi gratis dan memonitor kualitas makanan dengan menu makanan yang disukai siswa. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Surya Listianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik kepala badan dan sejumlah jabatan lain termasuk staf presiden. Artis Raffi Ahmad dan musisi Yovie Widianto dilantik menjadi utusan dan staf khusus presiden. Presenter sekaligus pekerja seni Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni di Istana Kepresidenan Jakarta. Pendakwah Gus Miftah dilantik menjadi utusan Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Selain artis Raffi, Prabowo juga melantik musisi Yovie Widianto menjadi staf khusus presiden. Hari ini Presiden Prabowo akan melantik kepala badan dan sejumlah jabatan lain termasuk staf presiden. Jabatan utusan khusus diatur lewat Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2024 yang menyebut utusan khusus mendapatkan fasilitas keuangan setara menteri.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Merayakan hari ulang tahun ke-33, MNC TV hadirkan konser spektakuler bertabur bintang dalam Kilau Raya MNC TV 33. Acara dengan tema kesetiaan ini menampilkan beragam aksi panggung sederet artis papan atas. Ya pastinya setiap tahun pastinya ada inovasi baru ya. Pastinya dari sisi konsep tata suara, kemudian juga tata panggung, aransemen musik dan juga kolaborasi artisnya pastinya akan menjadi sesuatu suguhan yang mungkin bisa jadi belum pernah dilihat oleh pemirsa di rumah. Rangkaian perayaan hari ulang tahun MNC TV ke-33 diawali dengan syukuran dan doa bersama antara para karyawan, BOD dan komisaris. Dari Jakarta, Agita Maura, Laksana Abdul Rosid, iNews melaporkan. Video seorang pengamen berkostum badut nekat menyerang penjaga toko di kawasan Pasar Baru, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat lantaran tidak diberi uang viral. Pelaku yang tidak terima diusir oleh penjaga toko ponsel ini langsung mengamuk dan menganiaya. Korban langsung histeris minta tolong saat melihat pelaku mengacungkan senjata tajam. Atas laporan korban, polisi langsung mengamankan pelaku Ucok 40 tahun tak jauh dari lokasi. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Sandra Dewi kembali menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi yang melibatkan suaminya Harvey Moise. Dalam sidang kali ini, hakim mengkonfirmasi sejumlah barang sitaan, diantaranya 88 tas mahal dan perhiasan. Sidang tindak pidana korupsi yang melibatkan suami Sandra Dewi Harvey Moise kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin kemarin. Sandra Dewi dihadirkan sebagai saksi untuk mengkonfirmasi sejumlah barang sitaan, di antaranya 88 tas bermerek, 1 unit apartemen, sebidang tanah dan perhiasan. Khusus tas bermerek, Sandra Dewi mengaku sebagian besar dari hasil endorse yang menjadi polemik karena menurut jaksa bukti yang dilampirkan tidak kuat. Sementara pihak kuasa hukum menjelaskan endorsement media sosial tidak memiliki kontrak tertulis layaknya brand ambasador. Diketahui usai sidang, Sandra Dewi enggan berkomentar. Ia hanya mengucapkan terima kasih dan meninggalkan ruang sidang. Tim iNews melaporkan. Seorang selebgram yang mempromosikan situs judi online ditangkap di Bogor, Jawa Barat. Pelaku mendapat bayaran 2 juta rupiah tiap posting promo judi online. Seorang mahasiswi perguruan tinggi di kota Bogor ditangkap anggota Reskrim Polresta Bogor Kota di rumah kosnya di kawasan Cimanggu. Perempuan 20 tahun ini nekat mempromosikan situs judi online untuk membiayai kebutuhan kuliah dan bayar kos. Selebgram yang memiliki lebih dari 50.000 pengikut ini memposting situs judol di media sosial miliknya 2 kali dalam sehari. Setiap postingan situs judol, pelaku mendapatkan upah sebesar 2 juta rupiah per 2 bulan. Seorang selebgram inisial S yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik terkait dengan perjudian, bahwa si tersangka S ini pada bulan April 2024 ditawari oleh seseorang
untuk menjadi brand ambassador terkait dengan situs judi online. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan tangkapan layar, situs judol, dan transaksi uang sebagai barang bukti. Pelaku dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.